Halo, saya Natasha Utamia dari program studi Teknik Pengolahan Hasil Perikanan asal Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dasar-dasar komunikasi pada industri perikanan. Baik, yang menjadi pertanyaan pertama itu, kenapa sih komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia? Ya, secara logis, jika tidak ada komunikasi, maka yang akan terjadi dalam kehidupan adalah ketidakharmonisan maupun ketidakcocokan. Baik, selanjutnya kita langsung saja terkait komunikasi bisnis dalam perikanan. Komunikasi bisnis itu merupakan komunikasi atau penyampaian sebuah informasi yang dilakukan antar pihak, baik itu manusia ke satu oknum ke institusi, kemudian institusi dengan institusi, yang mana hal ini berkaitan atau bertujuan terkait pertukaran barang dan jasa untuk memperoleh sebuah profit. Adapun komunikasi itu terdiri atas komunikasi verbal dan juga non-verbal. Selanjutnya, ada dalam penyampaian komunikasi ada 4 unsur utama. Yang pertama itu adalah sumber atau source, yang mana dalam hal ini seorang pengirim pasti memiliki beberapa jenis informasi yang ingin disampaikan. Misalnya suatu perintah, pertanyaan, ide atau gagasan, pendapat atau pernyataan. Kemudian yang kedua ada pesan, yaitu informasi yang ingin disampaikan, yang mana pesan atau informasi yang disampaikan dapat diiringi dengan bahasa tubuh atau body language dan nada suara yang tepat. Kemudian ada saluran dan media, yaitu proses komunikasi memerlukan saluran atau media. Yang keempat ada penerima, yaitu pihak yang menerima informasi dari si komunikator. Yang kelima atau unsur lainnya ada efek, yaitu proses komunikasi dapat mencapai titik akhirnya ketika pesan telah berhasil dikirim, diterima dan dipahami oleh sang penerima pesan. Kemudian yang keenam ada feedback, yaitu balasan dari si penerima pesan nantinya. Nah, feedback atau umpan balik ini bisa disampaikan secara tulis atau verbal. Selain itu, juga dapat disampaikan secara tidak langsung maupun secara langsung. Baik, selanjutnya ada beberapa manfaat komunikasi untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama, pemecahan masalah lebih cepat. Kedua, pengambilan keputusan lebih oke. Kemudian produktivitas lebih meningkat, harus kerja meningkat. Kemudian hubungan bisnis lebih kuat. Ada juga bahan promosi lebih jelas. Selanjutnya, manfaat lainnya, citra profesional lebih meningkat, dan kemudian respons stakeholder-nya lebih meningkat. Kemudian terkait karakteristik komunikasi itu ada 4 perihal, yaitu yang pertama praktis, yang kedua faktual, yaitu berisi fakta yang jelas, yang meyakinkan, akurat, dan juga etis. Yang kemudian ada karakteristik padat. Yang keempat ada persuasif, yaitu mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Kemudian tujuan komunikasi, ada 4 tujuan, yaitu yang pertama perubahan sikap, yang di sini salah satu tujuannya adalah untuk merubah sikap seseorang. Yang kedua perubahan pendapat, yaitu dapat terjadi saat proses komunikasi berlangsung atau bisa juga setelahnya. Hal tersebut tergantung bagaimana penyampaian dilakukan oleh si komunikator. Yang ketiga perubahan perilaku, yaitu dalam hal ini perubahan perilaku dapat terjadi apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dikemukakan oleh komunikator dengan komunikan. Yang keempat, perubahan sosial, yaitu perubahan dalam tatanan masyarakat sesuai dengan lingkungan tempat terjadinya komunikasi. Selanjutnya, komunikasi seperti yang saya jelaskan di awal, komunikasi terdiri atas 2, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Adapun komunikasi verbal merupakan proses penyampaian informasi dengan menggunakan tata bahasa yang baik secara tertulis dan lisan. Saya ulangi, secara tertulis dan lisan. Sebagai contoh, membuat dan mengirim surat pengantar barang kepada pihak lain. Adapun terkait praktek komunikasi verbal ini terdiri atas 2, yaitu
Yang pertama, berbicara dan juga menulis. Selain karena alasan yang cepat dan praktis, berbicara dianggap lebih mudah atau lebih menyentuh, lebih tepat sasaran ke si komunikan. Kemudian yang kedua, pesan yang sangat penting dan kompleks lebih tepat disampaikan secara tertulis. Kemudian praktek yang kedua, bisa mendengar dan juga membaca. Yang mana dalam hal ini biasanya pelaku bisnis cenderung lebih suka menerima atau mendapatkan informasi ketimbang menyampaikannya. Kemudian ada komunikasi nonverbal, merupakan itu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Hal ini berbeda berbanding terbalik dengan komunikasi verbal, yang mana fungsi-fungsinya terdiri atas yang pertama, repetisi yaitu meyakinkan, yang kedua itu substitusi yaitu menggantikan lambang-lambang verbal, itu maksudnya tanpa kita tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan kita menunjukkan, misalnya menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukkan kepala. Yang ketiga ada kontradiksi, yaitu semisalnya kita memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir seraya berkata, hebat, kamu memang hebat. Kemudian yang keempat ada komplement. Kemudian yang kelima ada aksentuasi, yaitu menegaskan pesannya. Kemudian dalam penyampaian komunikasi itu pasti ada sebuah hambatan-hambatan. Yang pertama dikelompokkan pada hambatan teknis, yaitu timbul karena lingkungan. Sebagai contoh seperti suara bising, cetakan yang tidak jelas, tidak ada sinyal, ataupun gangguan alat komunikasi lainnya. Yang kedua ada jenis hambatan semantik, yaitu terjadi karena salah mengartikan makna. Yang ketiga ada hambatan manusiawi, yaitu muncul dari masalah pribadi yang dihadapi, seperti perbedaan persepsi, perbedaan umur dan emosi, perbedaan prasangka, pemikiran yang sempit, dan lain-lain. Nah, dari hambatan yang tadi, bagaimana sih cara mengatasinya dan bagaimana cara memperbaiki komunikasinya? Yang pertama, kita meminimumkan gangguan teknis. Yang kedua, mengadopsi pendekatan yang berpusat pada penerima. Yang ketiga, menyesuaikan keterampilan bisnis. Yang keempat, memberikan dan merespon umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, menjadi sensitif pada etika bisnis. Kemudian yang keenam, memanfaatkan teknologi. Baik, saya rasa itu saja terkait dasar-dasar komunikasi. Apabila ada kekurangan baik dalam penyampaian maupun dalam tutur kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi si pendengar.